Halo, perkenalkan nama saya Adrian Dita dari Aquaculture B Angkatan 2020 di Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan rekayasa genetik pada lele untuk menghasilkan generasi lele yang cepat tumbuh melalui metode transgenesis. Perkembangan teknologi rekayasa genetika pada saat ini memungkinkan untuk memproduksi induk dengan karakteristik tertentu seperti pertumbuhan yang cepat, resisten terhadap penyakit, memiliki toleransi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan sebagainya. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi induk ini adalah teknologi transgenesis. Penggunaan teknologi transgenesis memungkinkan untuk mendapatkan induk unggul dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan teknik selektif konvensional dengan meningkatkan perbaikan karakter yang lebih signifikan. Menggunakan teknologi transgenesis di Indonesia untuk memproduksi ikan lele cepat tumbuh dimulai sejak tahun 2008. Balai Penelitian Permuliaan Ikan mencoba menggunakan metode lain untuk memproduksi ikan lele cepat tumbuh. Metode yang digunakan untuk mentransfer gen GH pada ikan lele adalah elektroforasi melalui perantaraan sperma. Keberhasilan transfer gen pada hewan akuatik dengan menggunakan teknik elektroforasi pada sperma sebelum fertilisasi terbukti berhasil pada ikan zebra. Konstruksi gen yang digunakan adalah alvis yang tersusun dari gen GH yang berasal dari patin siam dan promoter beta-aktin dari ikan mas. Transfer gen PHGA dilakukan dengan menggunakan metode elektroforasi pada sperma ikan lele yang berperan sebagai media pembawa transgen. Diharapkan transgen PHGH ini mampu menghasilkan generasi FO ikan lele yang mempunyai karakter cepat tumbuh. Konstruksi gen yang digunakan dalam penelitian ini tersusun dari promoter B-aktin ikan mas dan gen hormon pertumbuhan ikan patin siam atau PCCBA strip PHGH. Koleksi gamet induk jantan dan betina yang digunakan adalah induk ikan lele yang berukuran sekitar 1 kg yang diperoleh dari Balai Penelitian Pemulihan Ikan di Sukamandi, Jawa Barat. Induk diseleksi berdasarkan tingkat kematangan gonaknya. Induk betina yang telah mencapai TKK 3 dipilih untuk dipijahkan. Induk hasil seleksi dari kolam induk dipindahkan ke dalam bak pemijahan. Keseragaman kematangan telur dan ovulasi diinduksi melalui penyuntikan hormon. Induk betina disuntik ovaprin dengan dosis 0,2 ml per kilogram bobot. Stripping untuk mendapatkan sel telur dilakukan 6-8 jam dari penyuntikan. Untuk mendapatkan sperma, induk jantan diinduksi melalui penyuntikan hormon ovaprin dengan dosis 0,1 ml per kilogram bobot. Sperma diperoleh melalui pembedahan jaringan testis yang dilakukan 6-8 jam setelah penyuntikan. Pengujian konsentrasi DNA terhadap keberhasilan transfer gen. Pengujian beberapa level konsentrasi PCCBA PHGH dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi terbaik menghasilkan ikan transgenik. Konsentrasi DNA plasmid yang diujikan adalah 50 dan 100 mikrogram per mili. Transfer gen dilakukan dengan menggunakan metode elektroforasi dengan pantaran sperma. Keberhasilan insersi gen PHGH pada saat sel sperma atau sel telur dielektroforasi aplikasi kejutan listrik pada suspensi sel menginduksi polarisasi komponen membran sel dan mengembangkan potensi tegangan di seluruh membran. Pada saat perbedaan potensial antara bagian dalam dan bagian luar, membran sel melewati titik kritis. Komponen membran direorganisasi ke dalam pori dalam area terlokalisasi dan kemudian sel menjadi permeabel terhadap masuknya makromolekul. Ekspresi gen PHGH secara fenotip dilakukan dengan mengukur bobot ikan lele yang berumur 5 bulan. Embrio ikan lele yang berasal dari telur yang dibuahi sperma yang dielektroforasi diinkubasi pada suhu 29 derajat Celcius. Telur yang menetas dipelihara selama 1 bulan dalam akuarium berukuran 60 cm x 40 cm x 40 cm dengan kepadatan 20 ekor per liter. Ikan lele umur 1 bulan dipindahkan ke kolam beton berukur 25 meter persegi dengan kepadatan 50 ekor meter persegi dan dipelihara selama 5 bulan. Analisis ekspresi gen PHGH eksogen pada ikan lele dilakukan pada individu yang positif membawa gen PHGH eksogen pada sirip ekornya. Dari 12 ekor ikan yang diamati, semuanya menunjukkan bahwa gen PHGH terekspresi pada ikan lele.
Hal ini menunjukkan bahwa promoter beta-aktin ikan mas mampu mengendalikan ekspresi gen PHGH pada ikan lele dan telah menjadi overekspresi gen PHGH pada sirip ikan lele. Gen PHGH yang ditransfer selain mampu terinsersi di dalam tubuh ikan lele, juga terekspresi dengan baik. Hal ini membuka peluang ditemukannya ikan lele transgenic founder. Jika konstruksi transgen membawa promoter fungsional, sejumlah individu transgenik dapat diharapkan untuk mengekspresikan aktivitas transgen. Perbedaan ekspresi fenotip berdasarkan karakter bobot antara ikan lele hasil introduksi gen PHGH dan kontrol dilakukan pada ikan lele berumur 5 bulan. Bobot ikan lele pada populasi hasil induksi gen PHGH lebih bervariasi dibandingkan dengan populasi kontrol. Berdasarkan distribusi bobot pada populasi hasil introduksi gen PHGH, terdapat 2 ekor ikan lele yang bobotnya hampir 2 kali lipat dibandingkan bobot rataan populasi kontrol. Individu ikan lele yang diintroduksi gen PHGH memiliki bobot badan yang bervariasi. Beberapa individu berukuran lebih besar, sebagian lainnya tidak berbeda, dan sebagian kecilnya lainnya lebih kecil dibandingkan yang non-transgenik. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Zhu et al. Pada tahun 1985 yang melakukan penelitian pada ikan mas yang ditransfer gen MTHGH. Berdasarkan penelitian itu, beberapa individu transgenik menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan yang signifikan. Beberapa individu berukuran lebih kecil dibandingkan kontrol dan bahkan beberapa individu menunjukkan morfologi yang abnormal. Hal ini dapat terjadi terkait dengan lokasi integrasi yang mempengaruhi ekspresi dan berfungsinya transgen. 3 kategori ekspresi berdasarkan lokasi integrasi yaitu functional integration, silent integration, dan toxic integration. Respon fenotip dari ekspresi transgen bervariasi di antara individu. Pada populasi ikan lele yang diintroduksikan gen PHGH, terdapat 2 individu yang memiliki pertumbuhan tercepat, yaitu hampir 2 kali lipat dibandingkan rataan bobot non-transgenik. Pada ikan Lodge transgenic founder, di mana gen OPA-FP-SCGHC ditransfer dengan menggunakan metode elektrofikasi pada sperma, pertumbuhan meningkat sampai 2 kali lipat dibandingkan kontrol. Adapun pada ikan ayu, elektroforasi dikonstruksikan gen CABA-RTGHC dengan perantara sperma, mampu meningkatkan bobot ikan ayu transgenik founder sampai 2 kali lipat dibandingkan non-transgenik. Transfer konstruksi gen CABA-RTGHC dengan perantara sperma pada ikan silver sea bream menunjukkan bahwa beberapa individu transgenik menunjukkan pertumbuhan 2 kali lipat lebih tinggi dibanding non-transgenik. Bisa dapat disimpulkan, transfer gen PHGH menggunakan metode elektroforasi melalui perantaran sperma ikan lele menunjukkan bahwa gen PHGH telah berhasil terinsersi dan terekspresi pada ikan lele. Konsentrasi DNA plasmid terbaik untuk menghasilkan individu yang positif membawa gen PHGH adalah pada konsentrasi 100 mikrogram per mili. Pada populasi ikan lele yang ditransfer gen PHGH ditemukan 2 individu yang memiliki bobot hampir 2 kali lipat dibandingkan populasi kontrol. Dengan demikian, generasi ikan lele yang cepat tumbuh telah berhasil diproduksi. Sekian, terima kasih. Itu adalah produksi ikan lele cepat tumbuh generasi dengan menggunakan metode transgenesis. Saya Adrian Dipta, out.